memakannya. Itu bahaya pada resiko, apalagi masa pandemi begini. Ibadah di rumah, belajar di rumah, semua di rumah. Apa yang bisa menjadi burung-burung memakan semua kesempatan kita untuk berkembang? Burung-burung itu apa? Mungkin ketika kita belajar, mungkin ketika kita harus membuat PR. Mungkin bagi saya juga pernah 10 tahun di pendidikan. Jadi anak-anak itu berapa jam dalam sehari menghabiskan waktunya untuk main game? Saya tidak tahu. Setiap orang harus menjawab. Apakah tidak boleh main game? Ya boleh. Tetapi harus semua sesuai dengan prioritas. Bayangkan saya punya 5 hari belajar, 5 jam belajar dalam sehari. Saya habiskan 4 jam untuk main game. Jadi main game itu seperti burung-burung yang mencuri dan memakannya kesempatan saya untuk berkembang, untuk menjadi pintar. Itu salah satu, mungkin ada banyak hal. Burung-burung dalam kehidupan kita yang mengambil kesempatan kita untuk lebih berkembang. Lalu yang kedua, jatuh di tanah bebatuan. Saya sudah katakan tadi, batu-batu yang ada dalam hati kita itu semacam apa? Sehingga sabda Allah itu, sehingga kata-kata nasihat orang tua, sehingga pelajaran-pelajaran kata-kata guru itu tidak pernah berkembang. Batu-batu itu apa? Mungkin sifat-sifat kita yang jelek, yang tidak mau kita ubah, terutama sifat kemalasan kita. Waktunya buat PR, nanti main dulu, nanti lihat-lihat postingan Instagram dulu. Udah mau online ini, mau ibadah atau mau sekolah, bentar lagi. Atau sikap acuh tak acuh. Itulah hal-hal yang menjadi batu yang menghalangi semua sabda Allah, nasihat-nasihat pelajaran yang kita terima itu tidak berbuah. Awas dengan batu-batu yang ada di dalam hati kita. Lalu yang ketiga, benih itu juga jatuh di mana? Di semak duri-duri. Apakah yang kita maksud dengan semak duri dalam hati kita? Mungkin sikap keras kepala, mungkin sikap sombong, mungkin sikap tidak taat, atau sikap yang tidak mau mendengar. Inilah hal-hal yang tidak memungkinkan kita, terutama dalam edukasi. Kalau kita ngomong soal pendidikan. Karena pendidikan yang pertama dan utama adalah kemampuan saya untuk menangkap sesuatu dengan perhatian, dengan mampu mendengar. Yesus mengatakan selalu, yang pertama adalah mendengar. Kalau saya tidak mampu mendengar, saya tidak akan mampu untuk menjadi murid yang baik. Tidak akan mampu. Mendengar artinya apa? Ketika saya mengatakan anak ini mendengar orang tuanya, artinya apa? Anak ini taat kepada nasihat orang tuanya. Umat Allah yang terkasih, Bapak, Ibu, adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tentu dalam institusi, tentu dalam yayasan sekolah Ricci ini yang sudah berumur 65 tahun. Tentu dalam umur itu yang sudah dewasa, yang sudah penuh dengan pengalaman, penuh dengan sejarah, tentu sekarang kita bisa melihat buah-buah yang dihasilkannya. Mungkin ada yang mau jadi presiden, mungkin sudah banyak dokter-dokter yang